Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Tesari dengan NIM 220404277 dari kelas 4 RK MGT 5 dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampun Bapak Iqbal Rahmat SEMM. Sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi juga berarti penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama, informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari 2 sisi, yaitu sistem pengirim informasi. Dalam telekomunikasi atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Lalu yang kedua, penerima informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan, dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu, mekonversi pesan dari satu kecepatan dan ke kecepatan lain, umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi, memastikan bahwa alat pengirim, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi, dan menjaga keamanan informasi setiap saat. Fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari suatu lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, ada transmitting device yang berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat dan jauh. Yang kedua, connecting device yang berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal, yaitu perangkat yang mengubah sistem informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Yang berikutnya, kemudian media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Materi kedua yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection. A network merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu selanjutnya intranet. Intranet yaitu sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-data aman. Intranet juga merupakan sebuah jaringan internet perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi informasi. Ancaman eksternal pada intranet ada 2. Yang pertama, adanya pelanggaran keamanan, yang kedua adanya virus. Pengguna intranet terbagi menjadi 8,
Yang pertama, menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Yang ketiga, membatasi akses terhadap suatu sumber. Yang keempat, menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Yang kelima, alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam satu industri. Yang keenam, operasi dan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, sebagai media penyampaian informasi. Dan yang kedelapan, pengembangan suatu aplikasi internal dalam perusahaan. Lalu berikutnya extranet. Extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet juga merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Fungsi extranet ini yang utamanya extranet adalah untuk memudahkan pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Materi selanjutnya yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional ini pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi, dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Dalam perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat, terutamanya masyarakat modern yang tiap hari semakin bergantung pada teknologi. Terlebih dalam bidang bisnis di mana perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagai keperluan, dari keperluan organisasi sampai marketing dan segala keperluan lainnya. Sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan ke sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan pengajian karyawan, pencatatan karyawan, pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran juga merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan, dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat dan peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM ini merupakan sebuah teknik dan proses yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan.
Materi selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan juga aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan jalur kerja. E-commerce memiliki beberapa jenis. Yang pertama adanya business to business atau B2B, yang dimana merupakan penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce juga jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C merupakan akronim untuk business to consumer, merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Dalam e-commerce, model B2C proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online. Yang ketiga, consumer to consumer, yang merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Jenis e-commerce ditandai oleh pertumbuhan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri vertikal tempat perusahaan atau bisnis dapat mengajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari banyak pemasok. Dalam kedua kasus, pelanggan yang bukan seorang pebisnis menjual barang atau jasa ke pelanggan lain. Dari C2C adalah untuk memungkinkan hubungan ini membantu pembeli atau penjual menemukan satu sama lain. Yang keempat, consumer to business, yang dimana terjadi sebaliknya, yang mana pada tipe e-commerce ini pengguna atau consumer menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website-website penyedia layanan. Contohnya platform online yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah seperti tempat yang menyediakan produk atau layanan dari konsumer yang dapat berupa foto bebas royalti, video stock, media, elemen, desain, dan gambar seperti envato.com atau saiblog.com. Lalu yang kelima adanya business to administration, yang dimana dengan perusahaan ke lembaga pemerintah administrasi. Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih dalam dibanding dengan di luar web. Lalu yang keenam adanya consumer to administration. Konsumen ke administration atau konsumen ke pemerintah berhubung dengan komunikasi konsumen langsung ke administrasi. Sistem e-commerce membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang skor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi atau otoritas pemerintah. Lalu berikutnya ada penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan sistem strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Lalu berikutnya periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selain itu meskipun orang mungkin tidak menyadarinya, di dunia sekarang ini iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak atau koran, majalah, jurnal, dan lain-lain, radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan, surat, kontes, sponsor, poster, pakaian, dan banyak lagi. Materi berikutnya yaitu tentang supply chain management. Manajemen
Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. SCM juga mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomis. Rantai pasokan mencakup segala hal mulai dari produksi hingga pengembangan produk, hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Cara kerja SCM yaitu mengandalkan atau menghubungkan produksi, mengirim, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya terlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Dalam SCM, manajer rantai pasokan mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, rencana atau strategi. Yang kedua, sumber atau bahan baku layanan. Yang ketiga, pabrikan atau fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengiriman. Dan yang kelima, logistik sistem pengembalian untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. Manajer rantai pasokan mencoba meminimalkan kekurangan dan menekan biaya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang logistik dan pembelian persediaan. Menurut salary.com, manajer rantai pasokan itu merupakan membuat rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasi. Manajemen rantai pasokan yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan jauh dari penarikan dan tuntutan hukum yang mahal. Rantai pasokan juga merupakan jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Rantai pasokan dimulai dengan pengiriman bahan baku dari perusahaan pembuat hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi ke konsumen akhir. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan memengaruhi laba perusahaan. Terdapat 3 macam komponen SCM atau manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai supply upstream atau supply hulu, yang dimana mendeskripsikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau bisnis bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua, internal SCM atau manajemen internal rantai pasok, yang mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga, downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir, yang dimana manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Ini juga mendeskripsikan proses yang diperlukan agar produk-produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien. Permasalahan supply chain management. Yang pertama, adanya produk yang berkualitas. Lebih dari sebelumnya, penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang dapat merusak laba. Yang kedua, pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Yang keempat, teknologi baru. Memiliki akses ke teknologi terbaru telah terbukti menjadi tantangan.
Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas, dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangan terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu intelligent system. Yang pertama, artificial intelligence, yang dimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas ini merupakan mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan komunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran atau menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Jenis artificial intelligence ada 4. Yang pertama ada mesin reaktif, yang kedua memori terbatas, yang ketiga teori pikiran, dan yang keempat kesadaran diri. Yang kedua adanya expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan komputer seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system juga dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Expert system juga merupakan contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi 2 subsistem. Yang pertama ada mesin inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin inferensi menerapkan aturan dan fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin inferensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property rights atau yang bisa disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak kekayaan dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu right atau hak, property atau kekayaan, dan intelektual atau intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Hak terhadap kekayaan industri ada 6. Yang pertama, hak paten. Yang kedua, merek. Yang ketiga, rancangan. Yang keempat, rahasia dan dagang. Yang kelima, hak cipta. Dan yang keenam, perlindungan varietas tanaman. Peranan haki dalam pembangunan ekonomi. Dengan mempengaruhi insentif untuk berinovasi, intelektual perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting. Pendaftaran hak cipta memiliki keuntungan. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah.
Yang kedua, mengizinkan pembuatan karya seni yang variasional. Yang ketiga, seiring dengan itu memungkinkan pemegangan hak cipta untuk menegakkan hak normalnya atas hak cipta. Yang keempat, pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahasa sastra dan artistik mereka. Demikian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.